Konsep dasar publikasi ilmiah. Dr. Diane Hasfera, MICOM. Publikasi ilmiah berkembang karena para ilmuwan di seluruh dunia menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan hanya dapat dicapai jika hasil penelitian dapat diakses, diverifikasi, dan dikembangkan oleh pihak lain. Jika para peneliti enggan membagikan hasil penelitiannya, perkembangan ilmu pengetahuan akan terhambat. Muslim et al. 2025. Oleh karena itu, publikasi ilmiah menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem penelitian yang kolaboratif dan memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang secara berkelanjutan. Memahami konsep dasar publikasi ilmiah dari perspektif sejarah dan filosofis, penting agar akademisi dan peneliti menyadari bahwa publikasi bukan sekedar syarat administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia. Fauzi et al. 2025. Definisi publikasi ilmiah. Publikasi berasal dari kata Latin publicare, yang berarti mengumumkan kepada masyarakat. Dalam dunia akademik, publikasi ilmiah adalah proses menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian agar dapat dibaca, dinilai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Indonesia, publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator kinerja akademik dosen dan mahasiswa. Selain sebagai dokumentasi ilmiah, publikasi merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian masalah di masyarakat. Namun, masih banyak yang menganggap publikasi hanya sebagai kewajiban administratif, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas artikel, meningkatnya plagiarisme, dan maraknya jurnal predator. Muslim et al. 2025. Tujuan publikasi ilmiah. Secara umum, tujuan publikasi ilmiah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pilar utama yang saling berkaitan, yaitu diseminasi, penyebarluasan pengetahuan, validasi, penjaminan mutu, serta dokumentasi, pengarsipan. Rusendahl dan Gertz, 1997, Du et al. 2025. Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu sistem komunikasi ilmiah yang utuh dan saling menopang. Berikut penjelasan tujuan publikasi ilmiah. Diseminasi, penyebarluasan pengetahuan. Diseminasi merupakan proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas, termasuk komunitas akademik dan masyarakat umum. Dalam konteks akademik, diseminasi terhadap hasil penelitian umumnya dilakukan melalui publikasi ilmiah dan bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. B. Validasi, penjaminan mutu, peer review. Sebelum dipublikasikan, artikel ilmiah akan melalui proses peer review, yaitu penilaian oleh pakar sejawat untuk memastikan metodologi, data, dan kesimpulan yang disajikan valid serta sesuai dengan bidang kajian. Proses ini menjamin mutu penelitian dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang dipublikasikan. Selain memvalidasi kualitas penelitian, peer review juga memberi masukan kepada penulis dan membuka peluang membangun jejaring serta kolaborasi dengan peneliti lain. Elsevier. Dokumentasi, pengarsipan. Publikasi ilmiah berperan mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan agar gagasan serta temuan penelitian tidak hilang dan tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Karena itu, dokumentasi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan. Fungsi ini dikenal sebagai archiving, yaitu pelestarian rekam ilmiah melalui penyimpanan permanen dan identifikasi persisten, seperti Digital Object Identifier (DOI), sehingga karya ilmiah tetap mudah ditemukan dan diakses. Prim and Heminger, 2012.
Bentuk dokumentasi dalam ekosistem publikasi. Repositori institusi, institutional repository, menyimpan dan menyediakan akses terhadap karya digital komunitas akademik, serta umumnya dikelola langsung oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian tempat peneliti bernaung. Ramsey and Koechlin, 2010. Basis data pengindeks seperti Scopus, Web of Science, dan Sinta memetakan serta merekam jejak publikasi peneliti dan juga berfungsi sebagai acuan dalam penilaian kinerja akademik maupun akreditasi institusi. Lukman et al. 2017. Praktik sitasi terstandardisasi menghubungkan karya baru dengan karya-karya sebelumnya sehingga mendukung proses dialogis dalam sains dan memungkinkan penyelusuran genealogi gagasan dari waktu ke waktu. Proses komunikasi ilmiah. Creation, penciptaan. Tahap pertama adalah lahirnya sebuah karya ilmiah yang dimulai dari perumusan gagasan penelitian hingga menjadi laporan yang dapat dibagikan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, mengajukan proposal kepada lembaga pemberi dana, memperoleh pendanaan, melaksanakan penelitian, dan mendokumentasikan temuan dalam bentuk naskah, laporan, atau output ilmiah lain seperti dataset dan working paper. B. Evaluation, evaluasi. Setelah karya ilmiah selesai, tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas oleh sesama akademisi, peer review. Pada tahap ini, naskah yang diajukan ke jurnal atau penerbit akan ditinjau oleh pakar di bidang terkait untuk menilai validitas metodologi, orisinalitas kontribusi, dan kelayakan publikasi. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu dalam ekosistem ilmiah. C. Publication, publikasi. Tahap ketiga adalah publikasi, yaitu ketika penerbit menyediakan layanan penyuntingan, editing, tata letak, layout, dan penerbitan, publishing services, dari naskah yang telah lolos evaluasi. Penerbit bertanggung jawab untuk mengubah naskah mentah menjadi produk akhir yang siap dibaca oleh khalayak, baik dalam format cetak maupun digital. UC Berkeley Library, Delapti-A. Dalam konteks ini, peneliti dihadapkan pada pilihan strategis terkait tempat penerbitan karya ilmiah mereka. Peneliti perlu mempertimbangkan norma di bidang keilmuannya, rekomendasi dari rekan sejawat atau pembimbing, serta tingkat akses terbuka yang diinginkan atas karya tersebut. Keputusan ini sangat penting karena akan memengaruhi jangkauan pembaca, prestis akademik, dan kemudahan penemuan karya pada tahap selanjutnya. D. Dissemination and access, diseminasi dan akses. Setelah diterbitkan, karya ilmiah perlu disebarluaskan agar dapat diakses oleh komunitas akademik dan masyarakat umum. Proses ini mencakup distribusi karya dalam format cetak maupun digital, melalui perpustakaan, penjual buku, dan internet. Semakin beragam saluran distribusi yang digunakan, semakin besar potensi karya tersebut untuk ditemukan dan dimanfaatkan oleh pembaca. Preservation, Pelestarian. Tahap kelima bertujuan memastikan akses jangka panjang terhadap karya ilmiah agar tidak hilang akibat perubahan waktu atau teknologi. Salinan atau versi karya tersebut disimpan untuk kepentingan masa depan, misalnya melalui repositori institusional, arsip digital, atau perpustakaan. Arizona State University LibGuides. Pelestarian menjadi semakin penting di era digital karena format file, platform, dan tautan URL dapat berubah atau menjadi usang. Oleh karena itu, penggunaan Digital Object Identifier (DOI) sangat penting, karena DOI merupakan penanda persisten yang tidak berubah sepanjang masa hidup objek digital, meskipun URL tempat objek tersebut di-hosting berubah. UC Berkeley mendorong para peneliti untuk menyimpan salinan karya di repositori institusional seperti e-scholarship guna menjamin ketersediaan jangka panjang karya tersebut. Reuse, penggunaan ulang.
Tahap terakhir yang menutup siklus adalah penggunaan ulang, yaitu ketika karya yang telah dipublikasikan dibaca, dikutip, dan dikombinasikan kembali oleh peneliti lain untuk menghasilkan penelitian baru. Pada tahap ini, nilai utama dari sebuah karya ilmiah terwujud karena pengetahuan yang dihasilkan menjadi fondasi bagi penelitian selanjutnya. Karakteristik karya ilmiah. 1. Mengacu pada teori. Berlandaskan teori sebagai kerangka berpikir, acuan analisis, dan penguat argumen. Lopez dan Renoir, 2015. 2. Objektif dan berdasarkan fakta. Disusun berdasarkan data dan bukti empiris, bukan opini pribadi. Indeed Editorial Team, 2026. 3. Logis dan sistematis. Memiliki alur berpikir yang runtut, rasional, dan mengikuti struktur penulisan ilmiah. Argonne National Laboratory, Lopez dan Renoir, 2015. 4. Jelas dan seksama. Informasi disampaikan secara jelas, cermat, dan teliti agar mudah dipahami serta meminimalkan kesalahan. Lopez dan Renoir, 2015. 5. Menggunakan bahasa baku dan istilah teknis. Memakai bahasa sesuai kaidah serta istilah yang bermakna denotatif agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. 6. Menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Mengikuti prosedur penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan simpulan. Sevima, 2023. 7. Dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Isi karya dapat diuji kebenarannya berdasarkan metode ilmiah dan menjadi bukti tertulis hasil penelitian. Nirwana dan Ruspa, 2020. Woodruff, 2026. 8. Menggunakan rujukan yang sahih. Didukung oleh sumber terpercaya seperti buku dan jurnal, serta setiap informasi yang bukan pengetahuan umum harus disertai sitasi. Colorado College, Organismal Biology and Ecology Program, Argonne National Laboratory. 9. Konsisten. Menggunakan istilah, sudut pandang, dan sistematika penulisan yang seragam sesuai gaya selingkung yang berlaku. Peran publikasi dalam siklus penelitian. A. Menjembatani penelitian dan pembaca. Publikasi berperan sebagai jembatan yang mengubah naskah hasil penelitian yang sebelumnya hanya dokumen internal antara peneliti dan reviewer menjadi karya resmi yang dapat diakses oleh publik. B. Menjamin kualitas penyajian. Selain menjadi jembatan akses, penerbit pada tahap publikasi juga bertanggung jawab menyediakan layanan penyuntingan dan tata letak agar karya disajikan secara profesional, konsisten, dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. C. Memberikan legitimasi ilmiah. Peran ketiga publikasi adalah memberikan legitimasi atau pengakuan resmi terhadap suatu karya sebagai kontribusi sah dalam bidang keilmuan tertentu. Legitimasi ini diperoleh karena karya tersebut telah melalui proses evaluasi ketat oleh pakar di bidangnya sebelum diterbitkan. D. Menjadi prasyarat diseminasi. Publikasi menjadi prasyarat utama bagi tahap dissemination and access dalam siklus penelitian. Distribusi karya, baik dalam format cetak maupun online, melalui perpustakaan, penjual buku, atau basis data ilmiah, hanya dapat dilakukan setelah karya dipublikasikan secara resmi dan memperoleh identitas formal seperti DOI atau ISBN. E. Mendukung preservasi jangka panjang. Peran kelima publikasi adalah menjadi fondasi bagi upaya preservasi jangka panjang karya ilmiah. F. Memungkinkan penggunaan kembali. Peran utama publikasi ilmiah adalah memfasilitasi penggunaan kembali, reuse, karya oleh peneliti lain, baik dalam bentuk kutipan, rujukan, maupun sebagai dasar penelitian lanjutan. Bentuk publikasi ilmiah. A.
Artikel jurnal ilmiah, journal article. B. Proceeding. C. Book chapter. D. Monograf. E. Buku referensi. F. Laporan penelitian publikasi ilmiah mahasiswa. Terima kasih. Created using Powtoon.